Halo adik-adik, shalom. Nah, selamat sore. Nah, kita ketemu lagi di Sekolah Minggu Online GBS Kepunton. Nah, nggak kerasa ya, kita lah udah lama nggak berjumpa. Adik-adik pasti kangen toh Sekolah Minggu Online lagi. Nah, sore hari ini ada Kak Wibi sama Kak Yohanes. Nah, kita mau sekolah minggu lagi. Yuk adik-adik, kita persiapkan hati kita persiapkan pikiran kita duduk menyaksikan Sekolah Minggu Online. Sebelum mulai, kita berdoa dulu ya. Yuk, berdoa sama Kak Wibi yuk. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami ya Tuhan. Untuk sore hari ini kami boleh kembali bersekolah minggu ya Tuhan, meskipun harus secara online. Kiranya Tuhan memberkati sekolah minggu kami ya Tuhan pada sore hari ini. Kiranya berkenan dan boleh memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, yuk kita sekarang bangkit berdiri yuk. Ya, kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Nah, kita mau nyanyi kasih Yesus indah-indah, oh indah. Nah, pasti udah bisa semua toh. Yuk, kita nyanyi sama-sama yuk. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Kita ulangi dihafal ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Kita udah memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Nah, sekarang adik-adik boleh duduk. Nah, kita tapi masih mau memuji Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu Kasih Pasti Murah Hati. Nah, bisa semua toh? Ya, bisa pasti. Yuk, kita mau nyanyi sama-sama yuk. Ayo, Kak. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Kita ulangi dari awal ya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling memaafkan, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya.
Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Nah, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah meninggikan nama Tuhan. Nah, sebentar kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, kira-kira firman-Nya pada sore hari ini apa ya, Kak? Nah, kita tunggu dulu, kita mau berdoa dulu sebelum mendengarkan firman. Kita mau berdoa sama-sama. Yuk, berdoa sama Kak Wibi yuk. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Engkau telah memberkati pujian dan ibadah kami pada sore hari ini ya Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati kakak yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, supaya boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak, ketemu lagi ya kita. Sudah lama tidak ketemu, sekarang kita ketemu di ibadah online sekolah minggu sore hari ini. Sudah siap mau mendengar cerita tentang firman Tuhan ya? Sudah siap? Yuk, semua tenang ya. Yuk kita mulai dengarkan. Nah, pada suatu hari ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ya turun memasuki kota Yeriko. Tiba-tiba di tengah jalan ia dihadang oleh perampok. Harta bendanya diambil oleh perampok. Bahkan orang ini dihajar oleh perampok sampai tak berdaya. Dia jatuh, tidak ada yang menolong, ditinggal oleh perampoknya. Nah, tak lama kemudian ada seorang imam yang juga turun dari Yerusalem ke Yeriko lewat jalan itu. Tetapi waktu imam ini tahu ada orang tergeletak, dia hanya melihat saja. Lalu dia lewat jalan lain, dia langsung jalan, tidak menolong. Dia tidak menolong orang itu, dilewati aja, ditinggal saja. Wah, orang yang tadi tak berdaya, yang butuh pertolongan, kasihan ya. Tapi tak lama kemudian ada lagi orang yang lewat. Dia seorang Lewi. Ternyata orang Lewi ini pun hanya melihat dan dia ambil jalan seberang, tidak menolong, ditinggal lagi. Sudah 2 orang yang melewati orang ini yang tidak berdaya ini tanpa menolong. Wah, tak lama kemudian ada lagi orang yang lewat. Dia seorang Samaria. Begitu dia mendekati orang yang tak berdaya ini, maka belas kasihan itu muncul dalam hati orang Samaria ini. Langsung dia turun dari keledai, dia hampiri orang yang jatuh ini, dia balut lukanya, dia kasih minyak, kasih anggur, lalu orang ini dijunjung, digendong ya, digendong, dinaikkan di keledainya. Lalu dibawa sama orang Samaria ini ke penginapan. Sampai di penginapan dirawat oleh orang Samaria ini. Nah, mereka beristirahat malam itu di penginapan. Esok harinya orang Samaria ini menemui yang punya penginapan. Dia bilang, rawatlah orang itu, kamu tak kasih 2 dinar. Nanti kalau kamu membelanjakan uangnya lebih, sepulang aku dari pergi, aku akan mampir ke sini lagi dan akan kuganti. Nah, seperti itu anak-anak.
Lalu orang Samaria ini pergi untuk keperluannya. Nah, menurut anak-anak, dari 3 orang ini mana orang yang memiliki belas kasihan, yang murah hati? Mana? Imam tadi yang lewat terus tidak menolong, atau orang Lewi juga sama imam tadi lewat tidak menolong, atau orang Samaria ini? Coba siapa menurut kalian? Nah, bener ya. Ternyata orang Samaria ini adalah orang yang murah hatinya, yang mau mengasihi sesamanya tanpa memandang suku, agama, dan ras. Dia dengan cekatan menolong orang yang tidak berdaya ini. Nah, Tuhan Yesus pun ingin anak-anak berbuat seperti orang Samaria yang murah hati ini, yang mengasihi sesama tanpa memandang suku, agama, ras, dan juga tanpa pamrih, ya. Nah, dimanapun kalian ditempatkan Tuhan, di sekolah, di rumah, di keluargamu, kamu bisa seperti orang Samaria ini, mengasihi sesamamu. Misalnya bagaimana? Oh, yang di sekolah tahu ada temennya tidak bisa matematika, jangan dibully. Tetapi anak-anak yang bisa, yang pintar matematika, bantu temanmu itu, diajari biar dia juga bisa matematika. Jangan dibully, jangan diolok-olok, jangan dipermalukan ya, tapi ajari. Itulah salah satu mengasihi sesama. Mungkin ada lagi, kamu pulang sekolah, jalan kaki, ketemu ada orang tua yang jalan, tertatih-tatih mau nyebrang jalan, kamu bisa menjadi penolong bagi mereka untuk membantu nenek ini seberang jalan ya, menyeberang jalan. Itu salah satu mengasihi sesama yang dapat anak-anak lakukan. Meskipun hal kecil, tidak seperti orang Samaria tadi yang menolong, bayari di penginapan merawat, hanya kecil. Tapi asal kau kerjakan dengan tulus ikhlas, Tuhan pun akan menghargai bahwa kalian sudah belajar mengasihi sesamamu ya. Nah, nanti anak-anak bisa melihat cerita, membaca cerita tentang orang Samaria yang murah hati ini di dalam Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 32 ya. Lukas 10 ayat 25 sampai 32. Nanti setelah ibadah online ini bisa dibaca lagi, diulang lagi ya. Dan tidak hanya mendengar, membaca, tetapi lebih dari itu anak-anak bisa menjadi pelaku firman Tuhan, menjadi seperti orang Samaria yang murah hatinya ya. Yuk, sebelum kita akhiri, kita akan bersama-sama membaca di dalam Matius 5 ayat 7 sebagai ayat hafalan ya. Kita baca bersama-sama ya. Sudah buka Alkitabnya? Matius 5 ayat 7. Yuk kita baca ya. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Amin. Yuk kita berdoa untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu sore hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang mengajar kami anak-anak-Mu seperti orang Samaria yang murah hatinya, yang mengasihi sesamanya tanpa kami melihat suku, agama, warna kulit, dan kami boleh mengerjakannya tanpa pamrih.
Bapa, kami serahkan anak-anak-Mu, meskipun mereka masih kecil, kami percaya jikalau anak-anak-Mu punya kerinduan, Tuhan mampukan mereka menjadi saluran berkat-Nya Tuhan bagi sesamanya. Dimanapun anak-anak ini berada, Tuhan pakai kehidupannya untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi sesamanya. Kami saat ini berdoa Bapa untuk anak-anak-Mu. Berkati anak-anak-Mu dengan roh takut akan Engkau, hormat orang tua, dimanapun anak-anak ini berada, menjadi berkat kesaksian yang hidup, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, sampai di sini dulu ibadah kita ya. Nanti kita ketemu lagi ya. Shalom. Halo, shalom teman-teman. Hari ini kakak punya info penting buat kalian. Wah, ada info penting, pengumuman soal apa ya? Nah teman-teman, mulai bulan ini, bulan Februari, kita akan mengadakan ibadah online gabungan di channel YouTube GBIS Kepunton setiap minggu keempat di setiap bulannya. Jadi dimulai dari bulan Februari ini, pada hari Minggu tanggal 28 Februari tahun 2021, kita akan ada ibadah online gabungan. Nah teman-teman, tapi di minggu-minggu yang lain, di minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, atau kalau ada minggu kelima, ibadah online akan tetap dilaksanakan di grup kelas WA masing-masing. Nah teman-teman yang belum bergabung di grup WA sekolah minggunya masing-masing, bisa menghubungi di nomor 0895 2305 2505 untuk nanti dikontak dan bisa digabungkan ke grup WA sesuai dengan kelas kalian masing-masing. Sekian info dari kakak hari ini. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.